we must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. President, I'm back attending the UNSC meeting because I want to be on the right side of the history to defend justice and humanity for the Palestinians. Mr. President, Indonesia remains enraged about the unfolding situation in Gaza. Indonesia is also increasingly very concerned with the evolving situation in the West Bank, with the increasing number of attacks to the Palestinians, including refugee camps. While as part of the humanitarian pause, prisoners are being released, on the other hand, almost the same number of new prisoners are being arbitrarily detained in the West Bank. When can this atrocity be stopped? What is to be fate of Gaza, West Bank, and Palestine? Will they have their future? Siapa yang tak kenal sosok wanita yang satu ini? Retno Lestari Priyansari Marsudi atau akrab disapa Menlu Retno. Ia adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Memulai karir sebagai diplomat 36 tahun lalu, Menlu Retno yang kini berusia 60 tahun telah 2 kali ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri RI di era Presiden Jokowi. Tak cuma berkontribusi untuk negeri ini, Menlu Retno sekaligus membuktikan diri bahwa perempuan Indonesia juga bisa berkiprah di kancah internasional. Meski memiliki kesibukan yang tak biasa, Ibu dua anak ini mengaku teamwork yang ia bangun bersama keluarganya yang akhirnya mampu membuat mereka begitu solid. Yang terbesar adalah pada saat kita mulai membina karir, memulai karir kita untuk saya sebagai diplomat dan sekaligus mulai membina rumah tangga. Jadi balancing antara perhatian kita kepada keluarga dan juga kewajiban kita untuk kedinasan itu betul-betul sesuatu yang tidak mudah. Yang kita tentukan adalah teamwork. Teamwork dalam artian tidak ada pembedaan pekerjaan yang betul-betul rigid. Ini pokoknya harus perempuan, ini harus laki-laki yang melakukan. Kita di keluarga tidak mengenal itu. Kebetulan I'm blessed, saya dikaruniai keluarga yang sangat demokratis dan kita sama sekali tidak pernah membahas mengenai masalah gender. Retno Marsudi dikenal sangat responsif dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Salah satu contohnya terlihat saat evakuasi warga di daerah konflik seperti Afghanistan, Palestina, dan Sudan. Tindakan beliau ini menunjukkan pelayanan publik yang nyata bahkan di tingkat internasional. Dalam diplomasi, Bu Retno selalu menyampaikan laporan dan sikap resmi Indonesia secara transparan di berbagai forum internasional seperti sidang PBB dan juga pertemuan G20. Tidak diragukan, beliau adalah Menlu perempuan pertama RI dengan karir panjang di diplomasi, kompetensi bahasa, negosiasi, dan analisis isu global sangat terlihat pada beliau. Retno Marsudi juga selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk dalam situasi sensitif. Pendekatan yang dilakukan inklusif, mendorong dialog dan perdamaian, menunjukkan kemampuan beliau membangun kerjasama yang harmonis di kancah internasional. Konsisten menyuarakan kepentingan bangsa, terutama kita memiliki terhadap kemerdekaan Palestina, yang merupakan amanat konstitusi adalah bukti nyata dari Bu Retno Marsudi dalam hal loyalitas. Nah, loyalitas ini terbukti ketika Bu Retno Marsudi aktif memberikan suaranya di forum-forum kancah internasional, salah satunya di sidang PBB. Diplomasi di era pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya sifat adaptif dalam menghadapi situasi krisis. Bu Retno sebagai ex-Menteri Luar Negeri menjadi sosok penting di balik upaya Indonesia memperoleh akses vaksin. Saat itu, beliau aktif mencari akses vaksin untuk Indonesia melalui jalur multilateral dan juga bilateral. Beliau juga memiliki sifat kolaboratif yang terlihat dari membangun kerjasama lintas negara, misalnya dalam isu kemanusiaan Rohingya, Palestina, dan kerjasama di tingkat nasional. Jadi bisa dibilang beliau adalah sosok pejabat publik yang berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai berhak secara konsisten, tidak hanya di level nasional tapi juga di level global.